Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matsya Dwi Arifyani, biasa dipanggil Ica dengan RP 501725116 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya izinkan saya untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa KTM. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi lapisan interior bumi berdasarkan parameter kimia dan juga parameter fisika sesuai dengan gambar yang telah saya buat. Ini dia gambar yang sudah saya buat. Mohon maaf ya kalau sedikit berantakan. Jadi di sini, Jadi di sini saya akan menggambar ada klasifikasi lapisan interior bumi berdasarkan parameter kimia. Dan yang di sebelah sini ada klasifikasi lapisan interior bumi berdasarkan parameter fisika. Nah, di sini sudah aku gambarkan secara gampangnya, dan nanti juga akan aku kasih lihat gambar yang dilampirkan sama Bapak Haris di sebelah sini. Jadi, secara umum lapisan interior bumi itu kan dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan parameter kimia dan yang kedua yaitu dengan parameter fisika. Nah, berdasarkan parameter kimia itu kan didasarkan oleh komposisi material penyusunnya. Sedangkan yang kedua ini ada berdasarkan parameter fisika, yaitu didasarkan oleh sifat mekanik atau perilaku material pada setiap lapisan bumi. Nah, jadi pada gambar ini di bagian kiri merupakan klasifikasi parameter berdasarkan parameter komposisi kimia, dan yang bagian kanan ini merupakan klasifikasi berdasarkan sifat fisika atau sifat mekaniknya. Nah, oleh karena itu, meskipun sama-sama menggambarkan struktur interior bumi, pembagian lapisannya ini menjadi berbeda. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi berdasarkan parameter kimia. Jadi, jika kita lihat di bagian kiri gambar ini, lapisan bumi itu kan dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu yang paling atas di sini ada kerak bumi atau crust, terus kemudian yang kedua, kelihatan nggak sih? Yang kedua ini ada mantel, dan yang terakhir ini ada inti bumi. Nah, lapisan yang paling luar ini kan disebut dengan kerak bumi. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ketebalannya itu sekitar 8 sampai kelihatan nggak ya? 8 sampai 75 km. Nanti gambarnya akan aku sisipkan juga ya di sini. 8 hingga 75 km. Nah, itu sebenarnya itu tergantung pada jenis keraknya. Nah, kerak bumi ini kan merupakan lapisan yang paling tipis, dan dia ini juga tersusun terutama oleh batuan silikat. Jadi kerak benua ini umumnya itu lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Jadi kalau kerak benua itu kurang lebih ketebalannya kan 8 sampai 75 km, sedangkan kerak samudra itu dia termasuk tipis dengan ketebalan kurang lebih 5 sampai 10 km. Nah, kerak bumi itu tuh merupakan lapisan tempat berlangsungnya sebagian besar aktivitas geologi yang dapat kita amati secara langsung. Contohnya itu seperti gempa bumi, kemudian ada aktivitas gunung api, dan juga pembentukan pegunungan. Nah, next yang kedua di sini ada mantel. Di bawah kerak itu kan terdapat mantel. Jadi mantel ini merupakan lapisan yang paling tebal dan juga membentang hingga kedalaman 2.900 km. Nah, mantel ini juga tersusun oleh batuan ultramafic ya, terutama khususnya itu peridotit yang kaya akan mineral olivin dan juga piroksen. Nah, meskipun sebagian besar mantel itu berada dalam keadaan yang padat, dalam skala waktu geologi batuannya itu mampu mengalir sangat lambat. Jadi pergerakan inilah yang menghasilkan arus konveksi dan menjadi penggerak utama pergerakan lempeng tektonik. Kemudian yang ketiga ini ada inti bumi atau iron core. Jadi lapisan yang paling dalam ini ada inti bumi ya. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa inti bumi itu dimulai pada kedalaman sekitar 2.900 km hingga mencapai pusat bumi pada kedalaman sekitar 6.370 km. Di sini saya tuliskan.
Nah, biasanya inti bumi itu kan tersusun oleh unsur besi atau Fe dan juga nikel atau Ni, sehingga pada gambar itu diberi keterangan iron core atau inti bumi. Nah, selanjutnya yaitu di sebelah kanan klasifikasi berdasarkan parameter fisika. Kita beralih ke gambar yang sebelah kanan sini. Jadi berbeda dengan klasifikasi berdasarkan kimia, pada klasifikasi ini bumi itu dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu ada litosfer, ada astenosfer, mesosfer, inti luar, dan juga ada inti dalam. Nah, yang pertama itu kan ada litosfer, maaf. Nah, lapisan pertama itu kan litosfer. Jadi litosfer ini tuh terdiri atas kerak bumi dan juga bagian yang paling atas mantel yang bersifat kaku atau rigid. Jadi pada gambar ini juga terlihat bahwa ketebalannya itu sekitar 100 hingga 200 km. Nah, litosfer inilah yang terlihat jadi litosfer inilah yang membentuk lempeng-lempeng tektonik yang bergerak di permukaan bumi. Nah, next itu yang kedua itu ada astenosfer. Nah, di bawah litosfer itu kan ada astenosfer. Nah, pada gambar ini kan terlihat bahwa astenosfer itu berada hingga kedalaman 350 sampai 500 km. Jadi di lapisan ini itu bersifat plastis karena sehingga walaupun masih berupa batuan padat, materialnya itu dia mampu mengalir secara perlahan. Jadi sifat plastis inilah yang memungkinkan lempeng tektonik itu di atasnya itu bisa bergerak. Oke, next yang ketiga itu ada mesosfer. Nah, di bawah astenosfer itu terdapat mesosfer. Mesosfer ini merupakan bagian mantel bagian bawah yang sifatnya itu lebih kaku karena dia ini mengalami tekanan yang jauh lebih besar. Nah, pada gambar lapisan ini itu diberi keterangan solid mesosfer yang menunjukkan bahwa materialnya itu tetap berada dalam keadaan yang padat. Next itu yang keempat ada inti luar. Nah, pada gambar ini itu diberi keterangan liquid outer core yang berarti lapisan ini itu berada dalam keadaan yang cair. Jadi, inti luar itu tersusun oleh besi dan juga nikel cair. Dengan pergerakan logam cair itu di lapisan ini bisa menghasilkan medan magnet bumi melalui proses yang namanya geodinamo. Jadi, lapisan ini itu berada pada kedalaman sekitar 2.900 hingga 5.150 km. Yang terakhir yaitu ada inti dalam. Jadi di sini pada gambar diberi keterangan solid inner core karena dia itu menunjukkan bahwa lapisan ini itu berada dalam keadaan yang padat. Jadi walaupun suhunya itu sangat tinggi, tekanan yang sangat besar itu bisa menyebabkan besi dan juga nikel itu tetap berada dalam fase padat gitu. Nah, inti dalam ini berada pada kedalaman sekitar 5.150 sampai 6.370 km, yaitu hingga pusat bumi kan. Nah, jika kita bandingkan kedua klasifikasi pada gambar itu kan terlihat bahwa parameter kimia dan juga parameter fisika itu kan menjelaskan dua hal yang berbeda. Pada klasifikasi kimia yang diperhatikan itu adalah komposisi penyusun bumi, sehingga bumi itu hanya dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu kerak, mantel, dan juga inti bumi. Sedangkan di klasifikasi berdasarkan fisika yang diperhatikan itu kan adalah sifat mekanik atau perilaku materialnya, sehingga pembagiannya itu menjadi lebih rinci, yaitu ada mulai dari litosfer, astenosfer, mesosfer, inti luar, dan juga inti dalam. Nah, sebagai contoh, mantel pada klasifikasi kimia itu kan ternyata terbagi lagi menjadi bagian litosfer, astenosfer, dan juga mesosfer jika ditinjau berdasarkan sifat fisiknya. Nah, begitu pula dengan inti bumi yang pada klasifikasi kimia dianggap sebagai satu lapisan, tetapi pada klasifikasi fisika itu dibedakan menjadi inti luar yang cair dan juga inti dalam yang padat. Nah, dengan demikian, kedua klasifikasi tersebut itu saling melengkapi untuk menjelaskan struktur bagian dalam bumi. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa lapisan interior bumi itu dapat dibedakan berdasarkan komposisi kimia dan juga komposisi fisika. Berdasarkan komposisi kimia, bumi itu terdiri atas 3, yaitu kerak, mantel, dan juga inti bumi. Sedangkan berdasarkan sifat fisika, bumi itu terdiri atas 5 lapisan, yaitu ada litosfer, astenosfer, mesosfer, inti luar, dan juga inti dalam. Nah, pemahaman mengenai kedua
klasifikasi ini sangat penting dalam ilmu geologi karena membantu memutuskan berbagai proses pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan magma, aktivitas vulkanik serta terbentuknya medan planet bumi.